Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nada Pradika. X, G, K, G, X, T, X, X, G, S. Nama yang bikin kayaknya pusing gitu untuk dibaca. Aneh banget dan juga ya kayaknya bingung gitu. Ini maksudnya apa sih? Ya, ini adalah sebuah virus yang memang namanya bikin pusing, tapi tampilan virusnya pun sama-sama bikin pusing. Ya, virus ini diciptakan oleh kreator virus GDI yang dikenal sangat banyak banget bikin kreasi virusnya, yaitu adalah Pancoza. Pancoza ini kalau misalnya teman-teman cek di channelnya, itu bukan hanya virus ini saja. Ada beberapa virus yang sudah saya pernah review juga, dan virusnya sampai ratusan. Memang tampilan virusnya rata-rata sama semua. Pemrogramannya juga memang sama semua. Rata-rata seperti itu. Karena namanya juga adalah virus GDI. Yang dimana virus tersebut akan mempengaruhi tampilan dari desktop kita. Yang dimana banyak flashing-flashing. Dan ujung-ujungnya akan merusak Windows dengan mengoverwrite dari master boot record kita. Itu adalah virus GDI. Nah, kebetulan di sini saya memiliki 3 file di dalam bundle virusnya. Pertama adalah readme. Kita lihat dulu readme-nya. Nah, di sini nih, X, G, K, G, X, T, X, G, X, X, G, S. Saya juga bacanya sampai susah nih ya. Ini saya nggak tahu artinya apa, maknanya apa, filosofinya apa. Ini yang tahu hanya Pancoza saja, gitu. Yang pasti namanya bikin pusing. Sesuai dengan virusnya juga nanti bikin pusing. Seperti itu. Tipenya adalah GDI Trojan. Yang dimana virusnya ini mengandalkan grafikal gitu. Jadi tampilannya akan banyak flashing-flashing dan akan merusak Windows. Yang pasti virus-virus jenis ini akan dibuat di bahasa C++. Itu sudah tidak heran. Pasti akan diciptakan di C++. Dan juga akan berfungsi di Windows XP, Vista, dan juga 7. Nah, di sini saya menggunakan Windows XP di VMware. Jadi, jangan pernah lakukan ini di PC asli. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin jalankan di Windows Vista atau Windows 7, Aero harus dimatikan. Karena katanya, payloadnya agak berat, gitu ya. Jadi, kita akan coba di Windows XP saja yang lebih ringan, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya pernah mencoba di Windows 10 dan ternyata memang hasilnya luar biasa nge-lag banget. Jadi, jangan dilakukan ini di Windows 10 gitu. Tapi sebaiknya di Windows XP, Vista, atau 7. Dan inilah kreatornya, Pancoza. Dan diciptakan ternyata baru-baru, yaitu tahun 2022. Lebih tepatnya adalah tanggal segini nih, 17/9. Nah, pokoknya ini adalah virus yang sangat berbahaya sekali dan sudah pasti di akhirnya akan mengoverwrite dari master boot record kita dan juga mendisable dari task manager. Bukan hanya itu saja, tapi tampilannya pun dan suaranya pun nanti lagunya akan ya kurang lebih seperti itulah. Ciri khas dari virus GDI, apalagi ciptaan Pancoza yang sudah beratus-ratus yang dia ciptakan gitu, kurang lebih seperti itu. Jangan pernah lakukan di PC asli karena kreatornya tidak responsibel atau tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Ini hanya diciptakan untuk iseng saja, bukan untuk yang lain-lain. Jadi bukan untuk kejahatan atau lain sebagainya. Ini virus hanya berjalan kalau misalnya kita mau jalankan. Hanya seperti itu saja. Dan ini hanya untuk educational purpose only. Atau testing-testing lah ciptaan dari Pancoza ini. Ya, Pancoza memang aneh gitu. Hanya menciptakan seperti itu saja gitu. Hanya untuk iseng-iseng saja. Dan beratus-ratus sudah dia buat gitu ya. Dan di sini kita akan memiliki 2 versi dari virusnya. Yang pertama adalah virus yang beneran aslinya dan juga versi safety-nya. Yang dimana kalau versi safety ini hanya tampilannya saja yang tiba-tiba wew dan ujung-ujungnya nanti Windows kita akan normal. Tapi kita akan langsung jalankan yang versi destruktifnya. Kurang lebih sebenarnya sama. Tapi bedanya kalau versi destruktifnya nanti akan merusak Windows dan mengoverwrite dari master boot record kita. Udah, hanya itu saja yang bikin beda. Tapi sekarang kita akan coba langsung yang merusak. Kira-kira apa yang akan terjadi? 94 KB ukurannya, sangat kecil sekali memang. Seperti itu ya. Sekarang kita akan coba dan run malware. Tuh. Teman-teman akan ditanya kembali gitu. Apakah yakin ingin menjalankan virusnya? Sekarang kita akan langsung yes saja. Oke, are you sure? 2 kali. Ini ciri khas ya, virus GDI rata-rata seperti itu. Mau buatan leurak, sama juga. Pasti akan ada 2 pertanyaan seperti ini. Ini akan merusak komputer. GDI works properly in 1920 x 1080 resolution. Sekarang kita akan langsung yes. Dan apa yang akan terjadi? Mohon maaf ya, tampilannya flashing-flashing dan suaranya juga agak sedikit mengganggu gitu ya. Sekarang kita akan langsung yes dan udah. Hanya seperti itu saja. Dan kita akan lihat nih reaksinya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, teman-teman udah bisa dengar ya.
suaranya sudah langsung ada muncul dan tampilannya seperti ini. Teman-teman kalau lihat dari virus-virus ciptaannya dari Panpoza, rata-rata tampilannya gini semua. Jadi kalau misalnya kita lihat dari bahasa pemrogramannya, itu mirip-mirip semua. Tampilannya kayak gini, gitu. Itu ciri khasnya. Dan ini payloadnya kurang lebih akan berjalan kurang lebih 3-5 menit. Saya juga lupa, gitu. Nanti kita akan coba lihat, gitu ya. Tampilannya akan seperti ini. Ini kalau misalnya teman-teman coba jalankan di Windows 10, itu pasti akan gitu tuh. Ini mulai ada tampilan nih. XGKGXTXXGX. Itu tampilan yang itulah. Saya juga nggak tahu itu tulisannya maksudnya apa. Ada .exe-nya. Mulai di seperti itu kan. Oke, ini suaranya berisik banget ya teman-teman. Saya kecilkan sengaja di sini ya. Dari si VMware-nya saya kecilkan dan juga dari si perekamnya juga saya kecilkan agar tidak terlalu berisik dan oke. Tampilannya seperti ini. Teman-teman mungkin melihat facecam saya agak sedikit kayak gimana. Ya, itu memang efek dari virusnya gitu ya. Karena terlalu bitrate-nya terlalu tinggi gitu. Udah. Kita hanya menikmati dari si pertunjukannya dalam tanda kutip seperti itu. Ya sudah. Seperti ini saja dan tidak ada hal-hal yang mungkin lain-lain lagi selain ya kita seperti ini gitu. Jadi kita hanya menikmati. Itulah virus GDI yang dimana kita ketika kita sudah menjalankan virusnya, kita hanya tinggal menikmati saja. Mungkin seperti ini gitu ya, apa namanya tangannya gitu. Kita hanya menikmati sambil makan, ya sudah seperti itu. Oke. Virusnya seperti ini sudah mulai. Ya, ini flashing ya, mohon maaf teman-teman kalau misalnya ada yang mungkin tidak nyaman dengan tampilannya, mohon maaf sekali, memang tampilan virusnya seperti ini. Dari Panpoza ciri khasnya adalah seperti ini. Dan ini tidak seperti virus memes, yang dimana tampilan GDI-nya itu sangat mengganggu sekali ke kursor dan juga ke hal-hal yang lainnya. Di sini hanya seperti ini saja. Kalau kita pencet Windows, bisa dibuka sama seperti ada layer gitu. Ini juga memang hanya seperti dalam tanda kutip mungkin seperti video, tapi ini bukan video sebenarnya, tapi memang ada pemrograman khususnya. Bahkan tutorialnya pun ada di YouTube. Teman-teman kalau misalnya ada yang ahli bahasa C++ dan ingin membuat virus seperti ini modelnya, itu ada tutorialnya bagaimana cara membuatnya biar tampilannya seperti ini. Ada kok. Dan ternyata kalau misalnya teman-teman ahli gitu ya, ini katanya gampang. Seperti itu. Makanya kenapa Panpoza bisa menciptakan ratusan virus jenis seperti ini ya, karena seperti itulah. Oke. Sudah mulai seperti ini. Garis-garis dengan tampilannya segala macam. Pokoknya ini intinya adalah hanya tampilan-tampilan yang dimana ya tampilan-tampilan itu dikompilasikan. Udah, kurang lebih seperti itu. Kita lihat, udah. Dan desktop kita tuh kayak nggak ngebuka apa-apa gitu. Jadi ini memang ciri khas Panpoza adalah tidak mengganggu desktop kita, hanya mengganggu dari tampilannya saja. Kayak menciptakan layer sendiri saja. Udah, hanya seperti itu saja. Jadi dari si desktop kita tadi memunculkan dari si Windows Explorer-nya, ya udah hanya itu saja. Dan tidak tambah-tambahan lagi gitu. Mungkin kalau misalnya Leurak menciptakan memes, itu akan memunculkan seperti tampilan mungkin Internet Explorer atau browser atau CMD atau membuka Paint atau membuka File Explorer, apapun itu. Nah, kadang-kadang mengganggunya di situ dan kursor kita bergerak-gerak sendiri. Kalau di sini enggak, kursor kita diam saja seperti ini. Tuh, teman-teman bisa kelihatan kan? Kursornya ada di sini nih. Nah, ini tidak bergerak sama sekali kursornya. Ya sudah. Kalau saya gerakan pun tidak jadi kenapa-napa. Udah, hanya seperti itu saja. Nah, sekarang kita akan lihat. Nikmati saja dari si payloadnya. Ya, memang virus ini tidak ada pembahasan yang begitu banyak sebenarnya. Seperti itu. Kita akan lihat. Dan kira-kira bagaimana. Udah, seperti ini. Oke, facecam saya memang pasti kayaknya akan agak sedikit ngeblur ya. Karena ini. Oke, udah. Hanya seperti itu saja. Dan sudah. Tadi teman-teman lihat ya. Dalam sepersekian detik itu blue screen PC kita. Dan ini tampilan akhirnya. Ini apa? Ini adalah sebuah tampilan di mana master boot record kita itu di replace. Ya, mungkin kalau misalnya di virus yang lain di replace-nya ada dengan tulisan, atau mungkin kalau di memes itu dengan nyanket, atau lain sebagainya. Ini dengan tampilan yang sama seperti ini. Sesuai dengan namanya atau tidak, teman-teman? Namanya aneh, bikin pusing, virusnya pun bikin pusing. Memang sama seperti itu. Dan bahkan master boot record-nya kalau sudah di-replace, itu tampilannya juga seperti ini. Sedikit bikin pusing. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk di-restart terlebih dahulu. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalnya kita restart? Seperti ini. Ya sudah. Hanya seperti itu saja. Tidak akan bisa masuk ke dalam Windows. Dalam tanda kutip, si master boot record-nya akan rusak. Bisa diperbaiki
Pasti bisa, dan data teman-teman tidak akan diganggu kok. Tenang, virus ini tidak mengganggu data, tapi hanya mengganggu master boot record saja, membuat PC blue screen dan sudah. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman punya tools untuk recovery-nya, ini gampang. Karena ciri khas sistem atau mungkin virus-virus ciptaan dari Pancoza itu tidak akan terlalu merusak dari si data-datanya gitu. Kalau dari Windows pasti merusak gitu ya. Cuman gampang untuk diperbaiki. Udah, kalau misalnya kita restart terus kayak gini, ya akan tampilan seperti ini lagi. Dan tidak ada tampilan yang lain-lain. Atau alias, ya sudah, PC kita sudah bye-bye gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi bye-bye-nya adalah tidak merusak dari si file-filenya. Bisa di-recovery. Ini tidak merusak sama sekali. Jadi file datanya masih bisa diselamatkan. Dalam tanda kutip seperti itu. Walaupun memang harus ada tools khusus. Sekali lagi tetap tool khusus. Nggak bisa hanya fix MBR, fix boot, lewat boot track, itu nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada tool khusus. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian untuk virus kali ini. Menurut teman-teman, apakah sesuai dengan namanya? Namanya bikin pusing, virusnya pun bikin pusing. Coba tuliskan di kolom komentar. Kalau misalnya ada kesalahan penjelasan juga, atau detailnya segala macam, bisa dituliskan di kolom komentar. Saya bukan ahli segalanya, tapi di sini kita sama-sama untuk saling belajar. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.